Aha, anak-anak para rahmat yang Bapak cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak para rahmat yang berbahagia. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, tidak ada kalimat yang lebih utama, tiada kalimat yang sesempurna, tiada kalimat yang hebat adalah melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa belajar kembali, berjumpa lagi dengan Pak Rahmat dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in, kemudian orang-orang yang selalu senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umatnya. Baik, anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita melanjutkan kembali pembahasan kita berkaitan dengan adab di rumah, sekolah, dan di masjid. Kemarin kita baru membahas berkaitan dengan adab di rumah, sekolah, adab di rumah dan sekolah. Nah, hari ini Pak Rahmat ingin membahas berkaitan dengan adab di masjid atau adab di tempat ibadah. Seperti apakah anak yang saleh dan saleha menyikapi ketika hendak masuk tempat ibadah, yaitu ke Baitullah, rumah Allah, ya. Sunnah-sunnah apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian seperti apa ritual-ritual atau seperti apa amalan-amalan yang dianjurkan kita lakukan di saat kita di masjid. Kemudian larangan-larangan yang dilarang ketika kita berada di dalam masjid atau berada dalam tempat ibadah. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, masjid adalah tempat yang mulia. Masjid adalah tempat ibadahnya kaum muslimin. Maka anak yang saleh dan salehah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah senantiasa menjaga adab ketika di masjid, senantiasa menjaga tata krama, menjaga sopan santun ketika berada di dalam masjid, atau ketika berada dalam Baitullah, atau ketika berada dalam rumah Allah. Ya, karena rumah Allah merupakan kepemilikan Allah, tempat suci, tempatnya kita bermunajat, tempatnya kita ibadah. Maka kita juga harus menjaga ketertiban-ketertiban yang ada dalam masjid. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, di antara adab-adab ketika kita di masjid ada 8 poin yang ingin Pak Rahmat sampaikan. Yang pertama adalah ketika hendak kita berangkat ke tempat ibadah, ketika hendak kita akan melaksanakan ibadah salat di masjid menuju Baitullah, maka badan dan pakaian kita harus benar-benar bersih dan suci. Ya, baik dari hadas maupun dari najis. Ya, baik dari hadas maupun dari najis. Pakaian yang kita gunakan itu harus benar-benar suci, bersih dari hadas maupun najis. Kenapa? Karena kita datang ke tempat Baitullah, datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, jangan kebalikan. Kita diundang Bapak Presiden pakai pakaian yang rapi, pakai sepatu keren, sisir rambut, tapi ketika menghadap Allah pakai pakaian yang seadanya saja. Kadang pakaiannya sudah bau asem, kadang pakaiannya sudah kumal, ada pakaiannya kotor, bahkan terkadang pakaiannya terkena pipis. Dia pakai masuk ke tempat Baitullah. Sementara presiden saja kita pakai pakaian yang bersih, yang rapi, apalagi kalau kita menghadap Rabb, kita menghadap Allah,
tentunya anak yang soleh dan soleha, pakaian kita harus benar bersih, harum, terutama bersih dari hadas maupun najis. Itu poin yang pertama. Yang kedua, ketika kita akan hendak masuk ke dalam masjid, maka dahulukan menggunakan kaki kanan, ya, dan keluar menggunakan kaki kiri sambil membaca doa Bismillahi Allahumma salli ala Muhammad Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Para mat ulangi, ketika kita masuk ke masjid, dahulukan kaki kanan, kemudian baru kaki kiri. Beda kalau ketika kita ke tempat yang kotor, beda kalau kita ke tempat pasar, beda kalau kita ke tempat-tempat yang maksiat, misalnya melewati tempat-tempat perjudian, tempat-tempat kemusyrikan, ya, dahulukan kaki kiri. Tetapi kalau kita masuk ke tempat-tempat yang suci, tempat ibadah, bersilaturahmi ke sahabat, ke rumahnya, maka dahulukanlah kaki kanan sambil membaca doa Bismillah Allahumma salli ala Muhammad Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, dengan menyebutmu wahai Allah, dan sesungguhnya dan semoga salawat serta salam terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi-Mu yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu-pintu rahmat. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu-pintu ampunan. Ya Allah, bukakanlah bukakanlah untuk kami pintu-pintu surga. Ya, ketika kita masuk surga, maka anak-anakku sekalian, tidak ada kebahagiaan yang hakiki, tidak ada kebahagiaan yang badi kecuali kita Allah akan masukkan ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud, kemudian Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, ketika kita hendak masuk ke masjid menggunakan pakaian yang rapi, yang terhindar dari hadas maupun najis. Kemudian ketika kita masuk juga mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ketika sebelum kita duduk, ada sunnah yang diajarkan, ada syariat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat 2 rakaat sebelum salat 2 rakaat tahiyatul masjid atau salat sunnah. Kemudian ketika kita sudah melaksanakan salat sunnah, baru kita duduk, dan ada anjuran, ada perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tilawatul Quran, membaca kalamullah, membaca Al-Quran. Anak-anakku sekalian, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya, akan membuat hatinya menjadi lembut, akan membuat hatinya senang, akan membuat dirinya dekat dengan Allah. Rasa takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sangat agung sekali, anak-anakku sekalian, hadis menceritakan tentang orang-orang yang pandai melantunkan Al-Quran, orang-orang yang selalu senantiasa menjaga kalamullah, orang-orang yang selalu senantiasa menjaga Al-Quranul Karim, menghafal Al-Quranul Karim, kemudian mereka juga mengimplementasikan, mengamalkan kandungan Al-Quran tersebut di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh." Ahli Al-Quran, orang yang pandai melantunkan Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran kemudian mengamalkan Al-Quran, adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum ahlullah, mereka adalah keluarganya Allah. Mereka adalah keluarganya Allah, orang pilihan Allah. Wa khassatuh, dan orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, orang yang pandai melantunkan Al-Quran, orang yang pandai menghafal Al-Quran, ketika dia membaca Al-Quran, ketika dia melantunkan kalamullah, maka seolah-olah dia merasa takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini yang Allah pilih, wa khassatuh, Allah pilih
sefulan yang menjaga Al-Quran. Seberapa banyak anak muslim yang menjauhkan mereka dari Al-Quran, sibuk dengan gadget, sibuk dengan media online, sibuk dengan main game dan seterusnya. Dia lupa tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala menciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Anak-anak para rahmat yang berbahagia, harapan Bapak dan mungkin sebagian besar orang tua mengharapkan anak-anak para rahmat, anak-anak yang pandai menghafal Al-Quran, anak-anak yang selalu senantiasa menjaga Al-Quran. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian, kata Nabi SAW, khairukum, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Kemudian yang kelima, menjaga ketenangan di masjid. Ketika kita masuk dalam masjid, kita sudah berpakaian yang rapi, kemudian kita menjaga adab mendahului kaki kanan, kemudian itu kita melaksanakan salat tahiyatul masjid, kemudian kita sudah tilawatul Quran, maka selanjutnya adalah kita tidak boleh berbuat gaduh di tempat ibadah. Kenapa? Akibat kalau kita berbuat gaduh, berlari-larian, bercanda, ya, teriak-teriak di masjid, khawatir akan mengganggu teman atau sahabat kita atau kaum muslimin yang lain yang sedang beribadah. Bahkan ketika orang sholat, Allahu Akbar, maka kita baca Al-Quran, maka pelankanlah bacaan, cuma diri kita saja yang mendengar apa yang kita ucapkan. Jangan sampai bacaan kita tersebut mengganggu ibadah orang lain. Yang keenam, tidak mengganggu ketertiban masjid, seperti berjualan di dalamnya. Nah, ini tidak boleh, dilarang keras oleh Nabi SAW. Karena tempat masjid adalah tempat ibadah, bukan tempat untuk berniaga, bukan tempat untuk mencari dunia, tapi di masjid adalah tempat kita untuk mencari akhirat, tempat kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang 7, menjaga kebersihan di dalam maupun luar masjid. Nah, anak-anakku sekalian, ketika kita masuk ke tempat ibadah di masjid, ketika kita menemukan sampah atau ada kotoran, maka segera kita bersihkan. Karena masjid adalah tempat suci, masjid adalah tempatnya kita beribadah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita juga harus wajib menjaga kebersihan tempat ibadah kita. Kemudian yang terakhir, apabila kita keluar daripada masjid, hendaklah mendahulukan kaki kiri, kemudian sambil membaca Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma inna nas'aluka min fadlik, dengan menyebut namamu ya Allah, semoga salawat tersampaikan kepada baginda Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon karunia. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon ampunan darimu. Ya Allah, kami memohon kebaikanmu. Ya Allah, kami mohon keutamaan darimu ya Allah. Mudah-mudahan anak-anak para rahmat yang berbahagia, khususnya anak-anak para rahmat yang ikhwan, kewajiban kita sebagai ikhwan adalah melaksanakan sholat di masjid. Kemudian bagi kaum akhwat adalah utama, lebih afdal melaksanakan ibadah sholat berjamaah di rumahnya masing-masing. Sekian saja pembahasan para rahmat kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, wabil khusus untuk Bapak pribadi dan juga untuk anak-anakku sekalian. Senantiasa kita menjaga tempat-tempat ibadah, senantiasa kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah yahfadka. Misalnya kita menjaga Allah, Allah Subhanahu wa taala juga akan menjaga kita. Insyaallah hari Kamis, pekan berikut hari Kamis, pelajaran PAI, insyaallah kita masuk pembahasan berkaitan dengan bukan hari Kamis, hari Rabu kita masuk pembahasan PAI. Insyaallah kita masuk pembahasan berkaitan dengan at-taharah, bersuci. Salah satunya adalah berwudu di pelajaran yang ketujuh. Sekian saja pembelajaran para rahmat. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.